Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, yang terhormat pada Bapak Dr. Haris Kristianto sebagai dosen pengampuh mata kuliah Kapasitas Rekta Meteorologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu terkait Public Weather Service, yang mana kami akan mengangkat tema tentang inovasi BMKG untuk keselamatan transportasi udara dan laut, yaitu dengan produk SIAM, Inawis, Inadrift, serta Inaopsmart. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang mana ada saya Rivaldion Kadafi dengan NPT 11180104, serta rekan saya yaitu Kurniadiana Melinda dengan NPT 11180056. Deskripsi umum mengenai PWS. Program PWS membantu National Meteorological dan Hydrological Service atau NMHSS dalam memberikan peningkatan cuaca dan layanan terkait kepada publik atau user untuk pengambilan keputusan yang baik mengenai keselamatan publik, kualitas kehidupan, dan kegiatan ekonomi dan sosial. Tujuan dari PWS ada berbagai macam, di antaranya untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan anggota WMO dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang mereka layani, melalui pemberian layanan cuaca yang komprehensif, dengan penekanan khusus kepada keselamatan dan kesejahteraan publik, dan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik oleh masyarakat mengenai kemampuan NMHS masing-masing. Tujuan lainnya berupa menghasilkan perakiraan cuaca yang membantu dalam membuat keputusan tentang kegiatan sehari-hari, meningkatkan prediksi cuaca iklim melalui penelitian, dan dapat memperingatkan orang-orang mengenai cuaca ekstrim untuk mengurangi dampaknya. Inovasi BMKG dalam dunia penerbangan berupa SIAM atau System of Indonesian Aviation Meteorology, merupakan sebuah sistem meteorologi penerbangan yang terintegrasi dan otomatisasi yang dapat membantu perakiraan cuaca penerbangan ataupun stakeholder terkait. Kemudian dapat membantu dalam memberikan informasi cuaca terkini yang dapat diakses dengan mudah melalui satu situs web ataupun gadget. Situsnya berupa rami.bmkg.co.id. Mengapa SIAM itu penting? Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi SIAM itu dibentuk. Di antaranya, metode pelayanan yang selama ini berjalan masih lama, terpisah, dan semi-otomatis. Kemudian, stakeholder membutuhkan informasi yang cepat, lengkap, akurat, dan terintegrasi. Sehingga, SIAM akan mempermudah pengguna karena dibangun berbasis website dan juga mobile. Cara menggunakan layanan SIAM, yaitu user sebaiknya login terlebih dahulu yang disediakan pada bagian kiri bawah pada laman website tersebut dengan memasukkan username dan juga password. Login akan membuat pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan banyak dibandingkan dengan tidak login. Display utama pada website SIAM berupa berbagai informasi, di antaranya ada observasi yang terdiri dari informasi mengenai meter dan juga spesi. Kemudian tertera juga informasi mengenai forecast berupa TAF, SIGWX, WAFC produk, dan trend forecast. Informasi warning yang disediakan berupa SIGMET, SIGWX, AirNet, Aerodrome warning, wind shear warning, dan trend forecast. Informasi lainnya yang disediakan berupa TC advisory, VA advisory, citra satelit dan radar cuaca, serta radioaktif dan bahan kimia. Berikut merupakan bagian menu pada tampilan website SIAM. Pada bagian satelit akan diperoleh berbagai informasi mengenai suhu puncak awan, area awan CB, dan vulkanik es. Dari informasi WAFC akan diperoleh berupa informasi mengenai thunderstorm, in-cloud turbulence, clear air turbulence, wind streamline, dan wind temp chart. Dan dapat juga disesuaikan ketinggian yang ingin diperoleh informasinya. Dari informasi mengenai SIGMET akan diperoleh berupa informasi mengenai hujan badai, turbulence, icing, dan debu vulkanik.
View Airport Detail, di mana user dapat melihat status bandara dengan mengklik ikon bandara yang dituju, di mana pada tampilannya berupa lingkaran tersebut, yang mana akan muncul pop-up bandara tersebut. Kemudian, detail bandara dapat diakses dengan mengklik View Airport Detail pada pop-up tersebut, yang akan diperoleh informasi mengenai meter, TAF, dan juga spesi. Perakiraan rute penerbangan atau SIG-WX produk. Akan diperoleh informasi mengenai potensi CB yang akan terjadi di wilayah Indonesia, serta informasi mengenai turbulensi juga disediakan. Radar produk. Pada tampilan radar produk ini, disediakan di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya ada di Pulau Sumatera, Maluku, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, dan Jawa. Scanning radar pada tiap site kurang lebih 7 menit. Kemudian akan dilakukan pengiriman file dari site ke server pusat, yang kemudian akan dilakukan pemrosesan data di server pusat BMKG, yang kemudian akan dilakukan penyebaran ke berbagai sistemnya. Kemudian, proses SIAM akan mendisplay informasi radar tersebut. World Area Forecast Center atau WAFC. Produk yang ditampilkan pada WAFC berupa arah dan kecepatan angin, thunderstorm, dan turbulence. Produk sesuai dengan Aneks 3 pada tiap lapisan yang disertai dengan prediksi suhu. Diproduksi 4 kali dalam sehari per 6 jam, yakni pada pukul 00, 06, 12, dan 18 UTC. Verifikasi dan partisipasi user. Manfaat dari partisipasi user dan stakeholder yakni untuk meningkatkan nilai akurasi layanan, sehingga kedepannya aplikasi SIAM akan menjadi lebih baik. User dapat melakukan verifikasi dan partisipasi untuk feedback pada tombol menu di bawah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Indonesian Weather Information for Shipping atau yang disingkat dengan INAWIS. Pengertian dari INAWIS sendiri yaitu pengembangan informasi analisis dan perkiraan cuaca konvensional menjadi sistem prediksi cuaca yang berbasis dampak dan peringatan dini yang berbasis risiko. Adapun informasi yang disediakan dari INAWIS adalah cuaca maritim 10 hari ke depan, pelayaran port to port, daerah tangkapan ikan, dan skor risk semua jenis kapal yang termonitor. Berikut merupakan display utama dari INAWIS, yang dimana dari INAWIS itu sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu arah dan kecepatan angin, ada tinggi gelombang signifikan, ada arus laut, ada periode rata-rata gelombang. Selanjutnya di bawah juga terdapat beberapa fitur seperti cuaca pelabuhan, cuaca rute kapal, serta wilayah tangkap ikan. Berikut merupakan fitur dari INAWIS yang dimana sebelah kanan kiri atas merupakan fitur dari kecepatan dan arah angin. Yang sebelah kanan atas yaitu ada signifikan gelombang, serta yang kiri bawah yaitu ada kecepatan dan arah angin dengan produk satelit Himawari 8. Dengan sebelah kanan bawah yaitu ada kecepatan dan arah angin dengan sea current condition. Selanjutnya, dampak terhadap 4 jenis kapal. Jadi di INAWIS juga terdapat beberapa fitur yang menampilkan dampak terhadap 4 jenis kapal. Jadi semua jenis kapal tersebut termonitor juga akan terpantau skor risknya terhadap spesifik kapal yang dapat menyatakan persentase tingkat risikonya terhadap kondisi cuaca di lautan. Kapal tersebut pun dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada perahu nelayan, ada kapal tongkang, dan kapal feri, serta ada kapal yang berukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar. Selanjutnya ada display dari daerah tangkapan ikan atau fishing ground. Jadi, sistem INAWIS sendiri juga memberikan kemudahan akses bagi para nelayan untuk mengetahui informasi wilayah perairan di Indonesia.
yang berpotensi sebagai daerah penangkapan ikan. Selanjutnya juga ada perakiraan cuaca. Pada display ini, Inawis menunjang informasi perakiraan cuaca di pelabuhan dan posisi kapal setelah rute pelayaran. Contoh pada display ini terdapat wilayah perakiraan cuaca di Sunda Kelapa dengan menampilkan beberapa fitur seperti keadaan cuaca, keadaan angin, keadaan gelombang, dan juga menampilkan fitur berupa deskripsi keadaan cuaca, serta terdapat juga beberapa deskripsi peringatan dini cuaca di daerah tersebut. Selanjutnya juga ada display maritim, display radar maritim. Jadi sistem Inawis ini juga menyediakan beberapa informasi terkait radar maritim yang terdiri dari 3 lokasi, yakni ada Selat Sunda, Selat Bali, serta Labuhan. Selanjutnya ada beberapa inovasi yang dilakukan BMKG, yaitu sistem monitoring operasional maritim atau yang disebut dengan INAOPSMAR. Pengertian dari INAOPSMAR sendiri yaitu sistem monitoring operasional meteorologi maritim yang berbasis web. INAOPSMAR juga memiliki fungsi. Yang pertama, menyediakan fasilitas bagi UPT maritim. Yang kedua, memantau ketepatan waktu bagi pengiriman produk informasi tersebut. Jadi pada INAOPSMAR sendiri, BMKG juga melakukan otomatisasi dan modernisasi untuk memudahkan UPT BMKG dalam mengirimkan laporan kegiatan operasional dalam format yang baku, dapat diakses dengan mudah, yaitu sistem monitoring operasional meteorologi maritim atau INAOPSMAR sendiri. Sistem dari INAOPSMAR sendiri yaitu dilakukan dengan cara sistem pelaporan secara elektronik, yang mana untuk memungkinkan monitoring pelaporan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. INAOPSMAR juga terintegrasi dengan sistem jaringan AWS atau Automatic Weather System yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, sistem memungkinkan UPT BMKG melakukan verifikasi bulanan terhadap produk perakiraan cuaca harian yang dikeluarkannya serta memantau ketepatan waktu pengiriman produk informasi tersebut. Selanjutnya ada inovasi yang dilakukan BMKG yaitu sistem informasi trajektori laut atau yang disingkat dengan INADRIF. Pengertian dari INADRIF yaitu sistem layanan informasi pasif partikel tracking. Dengan fungsi INADRIF sendiri, yang pertama ialah memantau wilayah pesisir dan laut Indonesia. Yang kedua, memantau tumpahan minyak yang kerap terjadi. Jadi BMKG juga mengembangkan sistem pasif particle tracking atau yang biasa dikenal dengan INADRIF, yang mana produk INADRIF ini dimanfaatkan untuk menunjang operasi kegiatan penanggulangan bencana lingkungan seperti marine debris, tumpahan minyak, dan beberapa aktivitas SAR yang lebih akurat. Baik, berikut yang kami dapat sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.